Sahabat bungaku, kembali kita bertemu tentu dengan hati yang gembira, penuh sukacita. Kita senantiasa bisa dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan bersama rangkai bunga, kita belajar bagaimana kita bisa melalui karya kita, orang-orang yang melihat bisa menjadi senang dan penuh sukacita. Nah, sahabat bungaku, saya sudah menyiapkan satu wadah yang tinggi dan mulutnya besar. Nah, kita kalau menemukan wadah seperti ini, kita bisa berkreasi. Di sini saya mempunyai tanam-tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Ini adalah batang sikas ya, batang jenis pohon sikas ya, yang daunnya saya kecilkan. Nah, saya mencoba, saya merangkai tangkai ini di bagian sisi samping ya, hampir mendekati salah satu sisi terluar ya, dengan vertikal. Nah, saya ingin membuat satu rangkaian di mana rangkaian ini adalah rangkaian besar. Saya tambah variasi ke belakang ya, juga ke samping. Ya, ini satu kesatuan yang saling mendukung ya. Mereka tangkainya tunggal tetapi dengan daun-daun yang kita atur seakan-akan mereka ini jadi satu kelompok yang besar. Nah, saya ingin membuat satu rangkaian. Rangkaian ini akan menjadi rangkaian yang besar tetapi tidak menggunakan banyak bunga. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Di sini saya mencoba memakai, saya mempunyai pisang-pisangan. Pisang-pisangan ini tanaman asli Indonesia. Nah, kita lebih baik banyak memakai tanaman-tanaman seperti ini agar juga membantu para petani-petani bunga di Indonesia. Nah, ini tadi sudah kita buat. Sekarang saya ingin membuat ini sengaja ya, saya bukakan sedikit dari pelepahnya ya, saya tarik sedikit ya, agar ia lebih melengkung ke luar ya. Nah, saya menancapkan dekat dengan tangkai yang sudah kita tancapkan sebelumnya secara lurus ya. Jadi dia seperti iramanya ke samping keluar ya. Tarik perlahan ya. Nah, jadi ada garis yang tadi ya, ini sebaiknya kita lebih ya, tidak apa-apa kita lebih ke arah yang berbeda. Karena itu saya mencoba memindahkan satu tangkai yang tadi ada di bagian ini ya, saya pindahkan dia ke luar. Nah, satu lagi saya punya dua ya. Ini saya lepaskan dari kelopaknya. Nah, caranya supaya dia tidak terlepas, ini saya kasih selotip. Saya kasih selotip dan saya keluarkan sedikit-sedikit. Nah, ini saya buat di berdekatan. Perhatikan ya. Ini saya buat di bagian belakang. Ya, saya tancapkan ke dalam. Ya, jadi ada dua pisang-pisangan yang ke bagian luar. Nah, mari kita berhitung. Ini wadahnya tingginya kira-kira 28 dengan busa ini ya, 28 cm. Artinya ini kita bisa membuat sekitar 2 kali dari tinggi wadah ke atas. Nah, ini kita coba terlihat terlalu dekat. Kita geser sedikit. Ya, jadi dia
tidak bertabrakan ya. Ya, arahnya jelas ya. Nah, perhatikan ada garis yang kuat dan kokoh ke arah luar dan dibantu dengan tangkai-tangkai yang tegas di sisi yang berlainan. Nah, kita kan merencanakan membuat rangkaian ini menjadi rangkaian yang besar. Nah, di sini saya mempunyai daun-daun besar. Sini saya memakai pilau gergaji, ya, daun pilau gergaji. Daun pilau gergaji ini mudah sekali tumbuh, karena itu saya senang sekali membudidayakannya. Nah, saya buat ke luar, ya, ke bagian luar ya. Nah, perhatikan ya, sahabat bungaku ya, rangkaian yang besar, tetapi bagaimana mensiasati supaya rangkaian ini tidak terlihat kosong. Nah, saya menambahkan satu daun pilau gergaji ke arah belakang, ya, ke arah belakang. Ya, jadi dia besar sekali ya. Nah, satu pilau gergaji ke depan. Nah, saya sekarang mulai menutup busa tempat saya merangkai. Nah, saya tutup busa-busa agar tidak terlihat. Kita periksa. Sahabat bungaku, perhatikan ya, rangkaian ini adalah rangkaian besar yang bisa kita tempatkan pada tempat-tempat yang besar. Tetapi apakah kita harus memerlukan bunga yang banyak? Kita bisa mensiasati agar kesan dari rangkaian-rangkaian kita tidak memerlukan bunga yang banyak. Nah, perhatikan ya, saya membuat garisnya itu jelas ya, ada ke sana, ke keluar, dan satu ke depan. Nah, sekarang bagaimana mensiasati agar rangkaian kita terkesan adalah rangkaian yang besar? Saya mempunyai bunga-bunga halus, ya, bunga-bunga halus yang saya akan letakkan di sisi-sisi bagian luar dari rangkaian kita. Nah, bunga halus yang saya pakai di sini adalah bunga peacock ya. Saya kurang tahu kalau di daerah lain namanya apa ya. Saya pernah di satu daerah di bagian timur, mereka mengatakan dengan sebutan ini bunga Margaret. Tidak apa-apa ya. Jadi, nah, saya menancapkan bunga ini ya, terlalu panjang. Ya, hampir mendekati ujung dari daun kita. Nah, saya cari yang tinggi. Saya akan merangkainya di belakang, tetapi di bagian belakang, tetapi tidak tertutup oleh tangkai ataupun daun dari depan. Ya, di bagian belakang.
Ya, begitu juga saya membuat ke bawah. Ya. Di dalam ya saya buat ya. Dan ini saya biarkan kosong. Maaf ya, saya tidak melihat. Ternyata ini kurang baik ya. Kering dia, mungkin air tidak masuk. Ya, kita buang dulu. Ya. Ini kita biarkan kosong ya, sahabat bungaku ya. Kita fokuskan ke beberapa titik sehingga rangkaian kita terkesan kita akan bisa melihat fokusnya, walaupun rangkaian ini rangkaian besar, tidak akan terlihat kosong. Ya. Kalau kita melihat kuntum-kuntum bunga yang kurang baik, segera kita bersihkan, karena itu akan membuat rangkaian kita nanti tidak baik. Tidak usah takut sahabat bungaku untuk memotong tangkai-tangkai bunga yang kita rasa mengganggu atau kurang tepatnya bukan mengganggu ya, tetapi merubah bentuk dari rencana asal kita, rencana kita membuat rangkaian ini. Nah, saya mencoba mengisi rangkaian-rangkaian kita dengan bunga-bunga halus lebih dahulu agar pemakaian bunga kita nanti tidak terlalu banyak. Ya, kelihatannya garis-garisnya jelas. Bagi sahabat bungaku yang melakukan dekorasi di tempat-tempat formal, misalnya apakah itu ruang pertemuan, ruang ibadah, kalau kita membuat rangkaian-rangkaian besar seperti ini tidak apa-apa, tetapi kita mensiasati jangan sampai terkesan kosong. Karena itu kita bagaimana kita caranya? Nah, di peletakan-peletakannya inilah kita harus bermain dengan gerak. Nah, di sini saya mencoba memakai beberapa bunga snapdragon ya. Saya punya snapdragon yang saya rangkai nah, ada dua ya. Ditadah oleh daun-daun yang besar, saya buat dua garis bunga yang tidak banyak. Saya berusaha untuk tidak memakai banyak bunga, tetapi kesan kosong tidak terlihat. Saya memberi satu fokus bunga besar. Di sini saya memberi bunga hortensia. Ya, hortensia ini bagus sekali ya, sahabat bungaku ya. Saya memberi di tengah satu hortensia besar ya, yang cantik. Nah, sekarang saya tinggal melengkapi rangkaian saya. Ya, bunganya hampir senada ya, sahabat bungaku ya.
keuntungan kita dengan bunga-bunga yang senada membuat rangkaian kita makin terlihat utuh, ya. Jadi dia makin saling membantu. Kekuatan kita pada waktu kita merangkai dengan bunga-bunga yang sewarna adalah rangkaian kita terkesan makin kuat, ya. Mari kita lihat apakah terlihat kosong. Saya yakin tidak. Lihat ya, ini full, ya, banyak bunga. Tetapi garis-garis ini, garis-garis kosong ini tidak terlihat menjadi rangkaian yang kosong, walaupun sebenarnya justru yang kita isikan hanya area ini. Tetapi dengan adanya pisang-pisangan ini, maka daerah ini terwakili oleh besarnya pisang-pisangan ini. Begitu juga di salah satu sisi, dengan adanya garis yang tinggi ini, maka garis ini menjadi tidak terlihat kosong. Nah, sahabat bungaku, sekarang kita melengkapi rangkaian kita. Kita akan menambah beberapa bunga snapdragon. Nah, karena itu sahabat bungaku, kalian juga harus melihat bahwa merangkai itu bukan hanya memikirkan bunga bagian depan. Kenapa? Karena gerak dari bunga kita di bagian belakang justru membantu rangkaian kita terlihat menjadi berisi. Jadi luas tempat kita merangkai bertambah dengan kita rangkai bunga-bunga di bagian belakang. Nah, sahabat bungaku melihat ya, ini nggak apa-apa, kita kosongkan saja. Jadi bagi perangkai bunga harus melihat tips-tips seperti ini, lebih mematangkannya dengan berlatih bentuk dasar. Ya, saya ingin menutup bagian belakang agar kita bisa fokus memandang rangkaian kita di satu sisi. Saya majukan dulu rangkaiannya agar saya lebih mudah. Nah, ketika sahabat bungaku merangkai bunga, sebaiknya rangkailah dengan tetap dalam posisi kita di depan dari tempat terindah dari rangkaian kita. Kelihatan ya sahabat bungaku ya, rangkaian kita adalah rangkaian yang besar, walaupun kita tidak mempergunakan bunga-bunga yang sangat banyak, tetapi kesan kosong tidak terlihat. Saya menambahkan beberapa bunga-bunga halus untuk menutupi kekosongan dari rangkaian kita.
sahabat bungaku, terlihat ya, rangkaian kita adalah rangkaian yang baik. Karena itu dan terlihat besar, kita buat dengan arah garis yang kita bisa rangkai untuk menguatkan dari kesan-kesan kosong. Karena ini rangkaian bisa kita tempatkan pada tempat-tempat yang luas ya. Nah, sahabat bungaku bisa melihat ya, bagaimana rangkaian kita besar, tetapi kita tidak memerlukan terlalu banyak bunga-bunga yang kita rangkai. Nah, kita melengkapi bunga-bunga di bagian tengah. Sekarang kita bersihkan dulu tempat kita merangkai agar kita bisa melihat apakah rangkaian kita sudah cukup baik. Ya, ingat ya, kita harus membersihkan tempat kita merangkai karena kebersihan adalah salah satu unsur dari keindahan. Nah, sebagai perangkai bunga kita harus senantiasa menjaga kebersihan dari tempat kita merangkai. Saya melihat sudah cukup baik ya, sahabat bungaku ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini adalah salah satu bagaimana kita merangkai bunga. Kelihatannya rangkaian ini cukup besar, tetapi pemakaian bunga-bunga kita sangat minimalis. Nah, bagi para pendekor tentu membutuhkan salah satu gerak-gerak dari bentuk rangkaian seperti ini. Caranya, silahkan belajar bentuk dasar merangkai bunga klasik dan kembangkan dengan berlatih. Sahabat bungaku, ini adalah satu rahasianya untuk kita bisa merangkai bunga yang besar dengan memakai bunga-bunga yang tidak banyak. Perhatikan materi-materi yang kita pakai. Nah, silahkan terus berkarya dengan hati yang gembira, penuh sukacita. Kita menjalani hidup kita dengan senang dan berbagi, memberi kesenangan bagi banyak orang. Sampai bertemu, salam bunga.